Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallim. Bismillah, hari ini saya akan membuka ya kuliah tamu kita yang akan disampaikan oleh Bu Rista, psikolog ya, magister psikologi dan psikolog. Nanti biar beliau sendiri yang menerangkan ya perbedaannya apa sebenarnya identik dengan tadi sarjana kedokteran dengan dokter ya, logikanya sih bisa diambil dari situ sebenarnya juga ya. Begitu juga dengan sarjana teknik dengan insinyur. Nah, bedanya juga di situ. Jadi saya sarjana teknik tapi saya tidak berhak menggunakan gelar insinyur. Seperti itu. Nah, di sini kita suasananya santai, meskipun kadang saya agak kesannya mungkin manggil-manggil kayak di kuliah ya, karena ini kan sebenarnya kuliah ya, tapi artinya kita bikin santai aja. Kebetulan Bu Rista ini orangnya ramah luar biasa ya, sudah ramah, baik hati, tidak sombong. Sudah, kamu pakai helm dulu. Dan tidak sombong. Ya, sesuai jujur, dengan benar, baik pramuka. Dan juga karena kalau informasi ini Nuni nggak punya nanti sebagai moderator menceritakan latar belakang yang punya. Jadi beliau ini juga disayang oleh mahasiswanya ya, seperti itu. Oke, saya nanti akan saya akan menyimak saja, kemudian mungkin menambahkan jika diperlukan. Monggo kepada Nuni sebagai moderator, silahkan silahkan dimulai ya dengan memperkenalkan diri Bu Rista, kemudian kemudian dengan mempersilahkan dan sebagainya. Oke, monggo Nuni. Nuni. Wabarakatuh. Ya Bu, sudah tak Bu, kedengaran tak Bu? Oke, sudah. Aku mau tak mute. Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ketua Pelaksana Seminar Ibu Dr. Auditya Purwandini Sutarto, Sarjana Teknik Magister Sains. Yang kami hormati Ibu Rista Bintara Wita Megasari, Sarjana Psikolog Magister Psikolog selaku pemateri, serta hadirin peserta seminar yang saya sayangi. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul dan menghadiri acara pada malam hari ini. Sholawat serta salam mari kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama dalam acara seminar ini dengan tema Masuk Dunia Kerja, apakah sudah siap? Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Nuni Mazdatur Rahma yang akan memandu acara seminar pada kesempatan malam hari ini. Sebelum kita mulai, izinkan saya menyampaikan profil pemateri terlebih dahulu. Nama, Rista Bintara Wita Megasari, Sarjana Psikolog, Magister Psikolog. Alamat, Lembaga Psikologi Draiva Excelta, Jalan Veteran 7, Geraha nomor A11, Gresik. Nomor WA 081-802-600-045. Profesi sebagai 1. Manajer dan trainer Draiva Excelta, 2. Dosen Fasbis Taidang Gresik, 3. Psikolog di Klinik Anak Utama, 4. Online Career Coach and Counselor 14 di Passion Lab Jakarta, 5. Associate Psikolog di beberapa sekolah dan lembaga terapi Gresik, Surabaya. Karya tulis 1. Yaitu buku panduan karir remaja yang berjudul Get Our Dream. 2. Buku antologi anak selama pandemi yang berjudul Masker dan Lain berjudul Super Islamic Teen. 4. Buku antologi anak yang berjudul Serunya Belajar Fikih. Permintaan kasus, pendidikan dan organisasi. Contoh kasus yang pernah ditangani yaitu 1. ABK, 2. Adaptasi sekolah, 3. Penanganan masalah anak dan dalam keluarga, 4. Pengembangan pribadi individu, 5. Seleksi dan rekrutmen, 6. Manajemen karir remaja dan dewasa, 7. Konsultan sekolah dan organisasi masyarakat. Selanjutnya, kami persilakan kepada Ibu Rista untuk menyampaikan materinya.
Baik, terima kasih Mbak Nuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nah, baru kali ini nih saya ngajar, kemudian sharing-sharing, banyak laki-lakinya daripada perempuannya. Bener ya, ini banyak mahasiswa laki-laki ya daripada perempuan ya. Benar, Bu. Kan Ya, Bu. jurusan teknik, Mbak. Sip. Iya, karena saya biasanya di psikologi itu laki-laki itu istilahnya barang langka. Akhirnya banyak sekarang di dunia HR itu yang dicari adalah teman-teman dari teknik industri karena memang yang dibutuhkan beberapa pekerjaan seperti negosiasi, kemudian business development, itu laki-laki lebih mumpuni daripada perempuan. Apakah ini terkait dengan gender? Tidak mesti. Nah, mau tahu gimana? Kita langsung aja ya, masuk ke materi ya. Oke, saya mohon izin share screen ya. Nah, untuk sesi pertanyaan, boleh ya ini kita apa namanya di antara presentasi ya Bu Audi ya. Atau mau dikumpulkan Mbak Nuni dulu baru kita jawab diskusi pertanyaannya satu-satu atau gimana nih enaknya? Kalau teman-teman biasanya gimana nih? Senang langsung Kemarin bertanya gimana? atau materinya? Kalau kemarin gini ceritanya ya saya sepakat sama ya Mbak Nuni kalau tanyanya lewat chat aja misalnya atau kalau yang gitu. lewat chat langsung bisa, yang lewat chat nanti dikumpulkan. Kalau mau langsung juga bisa gitu loh. Nanti terakhir aja nanti sekarang diselesaikan dulu aja ya. Oke, terima kasih, terima kasih. Nah, ini lebih asik juga ini berarti. Baik, teman-teman, waktu dikasih tema tentang masuk dunia kerja, apakah kita siap? Wah, ini topik yang sering banget ditanyakan, apalagi ketika saya bergabung di Passion Lab. Teman-teman SMA itu sudah mulai banyak yang bertanya, nanti kalau saya masuk dunia kerja, apa aja yang dibutuhkan selain fakultas yang harus saya tuju seperti ini. Kebanyakan sekarang statistik ITS itu jadi lebih favorit ketimbang masuk teknik. Loh, kok bisa? Ya, karena dunia kita sudah mulai berubah gitu. Bude statistik loh lagi booming ternyata sekarang. Iya, tapi iya betul. Nah, seperti itu. Kenapa bisa kayak gitu? Nah, itu nanti akan menjadi bagian dari topik diskusi kita pada malam ini. Apa aja sih topiknya? Yang pertama kita akan berkenalan sedikit dengan dunia digital kita. Sekarang sudah mulai era disruptif, kemudian nanti ada 5G, nanti kita akan bahas sedikit demi sedikit. Kemudian kita akan melihat pekerjaan-pekerjaan yang punah apa saja dan pekerjaan baru di era digital ini apa saja. Kemudian yang topik diskusi kita yang kedua, kita mencoba mengenal apa sih itu kompetensi. Kemudian kenapa ada dua bentuk kompetensi yang selalu dicari oleh para HR recruiter seperti itu. Kebetulan ketika saya menjadi seorang interviewer, pernah di Petro, pernah di BPD Jatim, pernah di PJB juga, karena kebetulan saya juga pernah jadi HR staff di PJB. Kemudian beberapa perusahaan besar, kok sebenarnya ada dua hal ini yang dicari sama perusahaan apa sih, kenapa sih? Nah, itu nanti akan kita bahas. Kemudian yang ketiga, persiapan. Apa yang harus kita persiapkan sebagai orang yang mau masuk ke dunia kerja untuk pertama kalinya. Kecuali kalau misalnya memang teman-teman sudah dari SMK. Tentu beda ya. Kita naik ke tataran level pendidikan S1, di mana tidak hanya sekedar fisik saja yang kita butuhkan, tapi juga kemampuan kognisi kita. Kognisi itu kemampuan apa sih? Kemampuan otak, istilahnya seperti itu. Baik,
Yang pertama, kita berkenalan dulu dengan disruptif era. Teman-teman udah pada tahu belum disruptif itu apa sih? Pernah dengar? Tidak pernah? Tidak, Bu. Sudah pernah ada Sabit? Belum, Bu. Ini namanya seperti nama anak saya nih, Sabit. Nama Tapi anak. sudah pernah? Baik, disruptif artinya hal-hal yang mengacu pada teknologi dan memberikan pengaruh besar terhadap industri. Ada juga yang bilang pokoknya kalau dia berubah deh, berubah dari yang complicated atau rumit banget menjadi sederhana. Diibaratkan di bagian berikut ini, jadi kalau inovasi sama disruptif bedanya apa? Kalau inovasi itu sedikit aja yang berubah, tapi kalau disruptif besar-besaran perubahannya. Kadang-kadang bahkan akan banyak komentar-komentar orang tua yang sering bilang gini, aku wes roh pokoknya teknologinya apa mbah gitu kan, atau mereka cuma bisa menggunakan beberapa aplikasi-aplikasi sederhana yang sementara teman-teman sudah bisa main TikTok, memanfaatkan TikTok untuk rekrutmen kerja, sudah bisa memanfaatkan TikTok untuk iklan. Nah, kalau yang orang tua kan kadang-kadang, aduh kesusahan ini gimana ya, ini gimana. Nah, itulah disruptif. Sesuatu yang bisa berubah cepat dan orang-orang yang tidak mau berubah ini bakalan kayak apa ya, orang kelelep atau tenggelam di air gitu. Rasanya tuh udah terlalu jauh untuk mengikuti. Nah, selain itu, kita juga masuk ke dunia digital. Teman-teman, HP-nya yang sudah 5G, berapa orang ini? Boleh loh, tekan ini, tekan apa namanya, raise hand. Nah, kolom raise hand di partisipan. Sudah berapa orang yang sudah 5G nih? Ayo aktif. Oh, Sabit sudah 5G. Oke. Yang lainnya 4G. Oppo Yang sudah apa 4G. pakai Xiaomi? Di HP-nya kan Xiaomi, Oppo, Vivo. Kan udah 4G rata-rata. 4G kan pertanyaannya 4G kan? 5 Bude. Oh 5G loh, 5G. Oh Bude belum. HP-nya kentang semua. Oh Sabit Belum, Bu. apa 5? Belum, Bu. HP anak-anak kentang semua, Bu. HP-nya kentang semua. Aku yang kentang lah. Aduh, Kentang 5 kita nih 5. Nah, sementara memang di Indonesia ini kan ini ya kita belum merambah ke 5G. Yang 5G kan baru beberapa daerah saja, tapi beberapa handphone sudah mulai menyiapkan 5G dan ternyata di luar negeri itu sudah 5G itu sudah mulai diaplikasikan. Nah, ini salah satu contoh penerapan 5G. Kenapa 5G ini jadi cukup asik buat kita besok suatu saat nanti? Salah satunya adalah, kita lihat ya di video ini ya. Ini saya agak ngebut ya Bude ya. Monggo. Teknologi manusia Suaranya keluar nggak? seiring berjalannya waktu, sehingga Keluar ya? negara maju mulai Oke, sip. melakukan Keluar, Bu. Sudah, Bu. salah satunya adalah melalui Society 5.0 yang digagas oleh negara Jepang. Konsep ini memungkinkan kita untuk menggunakan ilmu pengetahuan yang berbasis modern, seperti artificial intelligence, robot, Internet on Things, dan sebagainya, untuk melayani kebutuhan manusia. Tujuan dari konsep ini sendiri adalah mewujudkan masyarakat di mana manusia-manusia di dalamnya benar-benar menikmati hidup dan merasa nyaman. Society 5.0 sendiri baru diresmikan pada 21 Januari 2019 dan dibuat sebagai solusi atas revolusi industri 4.0 yang ditakutkan akan mendegradasi umat manusia. Nah, tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian semua tidak ketinggalan info-info menarik seputar teknologi dari Gini Loh setiap minggunya. Konsep Society 5.0 merupakan penyempurnaan dari konsep-konsep sebelumnya. Pada Society 1.0, manusia masih berada di era berburu dan baru mengenal tulisan. Pada Society 2.0 adalah era pertanian,
di mana manusia sudah mulai mengenal bercocok tanam. Lalu pada Society 3.0 sudah memasuki era industri, yaitu ketika manusia sudah mulai menggunakan mesin untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Setelah itu, muncullah Society 4.0 yang kita alami saat ini, yaitu manusia yang sudah mengenal komputer hingga internet serta bagaimana penerapannya di kehidupan. Jika Society 4.0 memungkinkan kita untuk mengakses juga membagikan informasi di internet, maka Society 5.0 adalah era di mana semua teknologi adalah bagian dari manusia itu sendiri. Internet bukan hanya sekedar untuk berbagi informasi, melainkan untuk menjalani kehidupan. Namun, sebelum kita berbicara lebih jauh mengenai Society 5.0, ada baiknya kita mengetahui apa dan bagaimana peranan teknologi pada Society 5.0 akan mempengaruhi hidup kita. Dengan menyaksikan cuplikan resmi dari Jepang tentang konsep society berikut ini. 10分後に荷物をお届けします。ここはちょっと未来の日本のとある町。 Sudah nggak ada Pak Kurir 時 lagi. 間ぴったり。IoT や AI 技術によって叶えられるソサエティ 5.0 の社会です。おはよう。朝ごはん何にしようかな。スムージーはいかがですか？いいね。 Nggak perlu rewang lagi untuk menentukan menu そろ sarapan. そろお出かけの時間です。コロッケパンとミックスサンドいつものお店でお願い。注文しておきます。昨日から血圧が高いみた Bisa いです periksa が kesehatan tanpa harus datang ke rumah sakit. おばあちゃん行ってきます。行ってらっしゃい。 Tapi tetap ya jalan. Nah, ini mesin traktor. Jadi pertanian tidak lagi menggunakan buruh, tapi robot yang melakukan. Belanja jadi cepat, nggak perlu pilih-pilih. Ketemu gebetan nih. Kalau mungkin kamu sekarang masih boncengi pacar kamu, terus jadi terganggu dengan obrolannya. Kalau suatu saat nanti bisnya itu sudah disetirin sama robot. Berdasarkan pada cuplikan yang baru saja kita Iya. saksikan, maka dapat dikatakan bahwa Society 5.0 merupakan pengembangan untuk membenahi beberapa masalah yang dihadapi saat ini karena terlalu cepatnya perkembangan industri yang ada. Society 5.0 mampu mengkonvergenkan atau dalam kata lain mengintegrasikan ruang maya dan ruang fisik menjadi satu. Semua hal akan semakin mudah dengan penggunaan artificial intelligence atau kecerdasan buatan yang akan membantu kita memproses data sehingga kita bisa menerima hasil yang sudah jadi. Keterbatasan fisik kita akan dibantu dengan robot yang mudah dikendalikan dengan komputer dan internet. Singkatnya, semua hidup kita akan serba praktis dan otomatis. Visi Society 5.0 juga dikatakan akan memberikan dampak positif terhadap ekonomi dan masalah-masalah sosial lainnya. Jika visi Society 5.0 ini terwujud, maka dunia akan terlihat sangat berbeda dari yang kita lihat sekarang. Setiap perkembangan dalam sejarah manusia akan memberi dampak baik positif maupun negatif terhadap manusia sendiri dan juga terhadap alam sekitarnya. Nah, itu dia tadi penjelasan tentang Society 5.0. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi, Society 5.0 ini kan sudah mulai diresmikan 2019. Tapi sedikit demi sedikit kita sudah mulai merasakan ya salah satu manfaatnya. Mobil yang mau berjalan secara otomatis juga sudah mulai dikembangkan. Kemudian robot-robot, nah robot-robot yang bisa nyapu dan ngepel sendiri, saya sendiri sudah merasakan itu, sudah punya, dan wah berarti benar nih sebentar lagi kita akan memasuki masa-masa semuanya serba digital. Nah itulah disruptif era di mana yang dahulunya itu tidak mungkin tanpa campur tangan manusia. Suatu saat nanti kita
akan melihat itu semuanya sudah dikerjakan oleh robot seperti itu. Jadi salah satu efek era disruptif yang pertama adalah bergesernya bisnis, mulai muncul banyak startup bisnis, konsep bisnis semakin sederhana justru malah semakin baik. Nah, ini berbeda dengan yang dulu. Kemudian, maaf, kepencet. Kemudian ada pemanfaatan internet dan teknologi sehingga bisa mempermudah hidup. Teman-teman tersadar nggak? Ini adalah beberapa profesi yang punah selama periode 2015-2020. Teller bank, oh kalau di Indonesia masih, apalagi di Gresik masih ada ya. Tapi sudah mulai mau menghilang dengan adanya mobile banking, ditambah lagi dengan masa-masa pandemi yang tidak mewajibkan orangnya datang ke bank. Sekarang buka rekening pun bisa ya, nggak usah datang ke bank ya. Nah, itulah salah satu pekerjaan yang punah di periode-periode sekarang. Kemudian resepsionis, suatu saat nanti tidak akan ada lagi, terutama yang sudah kita rasakan resepsionis rumah sakit seperti itu. Kita bisa membuat janji dengan dokter hanya dengan melalui WA, kemudian telepon, atau bisa minta bantuan aplikasi Halodoc, dan lain-lain seperti itu. Nah, suatu saat nanti pekerjaan ini pun pasti akan punah. Customer service, pekerja sensus ini sudah mulai, pramuniaga, ini sedikit demi sedikit mulai teman-teman mungkin tahu teman-teman staf Ramayana atau yang baru-baru ini apa Bude Giant ya, Giant sama market supermarket besar yang mulai bertumbangan. Nah, ini membuat beberapa profesi ini bisa jadi punah gitu. Petugas loket tol, ini sudah pasti. Kasir suatu saat nanti juga pasti bisa berubah. Kemudian ini beberapa di luar negeri sudah mulai pada hilang, tapi di Indonesia juga sudah mulai terasa pengurangannya, terutama agen travel ya. Teman-teman sekarang perlu datang ke kantor travel? Tidak ya, kita kan sudah punya Traveloka, punya pergi-pergi, punya apa lagi, semuanya pasti ada. Nah, ini juga pekerjaan yang bakal digantikan robot. Pengacara, beberapa hal yang bersifat rutin dan pengulangan suatu saat nanti akan digantikan oleh robot. Sopir, nah ini nanti kalau teknologi 5G udah masuk di Indonesia, seperti yang diceritakan tadi di Jepang, sudah berlangsung secara otomatis. Tesla sudah mengembangkan sudah ya Bude ya. Tesla sudah mengembangkan autopilot ya, autopilot untuk driver. Biasanya kan Pak D itu yang suka cerita bagaimana Tesla mengembangkan autopilotnya itu. Cuma kan kemarin yang rumornya viral itu kan di Vietnam gagal ya percobaannya. Tapi tidak menutup kemungkinan jelas ini mungkin dalam 10 tahun lagi jelas ini autopilotnya. Kalau 5G udah masuk bakalan lebih cepat lagi kayaknya Bude. Terus, nah satu lagi ternyata kereta yang dijalankan oleh oleh Magnet, saya lupa namanya itu. Kemarin kebetulan kan nemenin anak saya nonton tentang kereta. Nah, kereta yang dijalankan oleh Magnet itu ternyata juga tidak membutuhkan masinis seperti itu. Asal magnet-magnetnya itu ditempelkan di rute yang diharapkan, kemudian kan itu sistemnya magnetnya itu dihidupkan. Jadi kalau misalnya mau belok, berarti magnet yang dihidupkan yang di sebelah kanan. Kemudian kalau misalnya mau belok kiri, berarti magnet yang dihidupkan yang di sebelah kiri. Nah, itu juga udah salah satu bentuk di mana profesi-profesi sopir, masinis suatu saat nanti mungkin akan hilang. Kemudian koki atau chef. Nah, kalau di Indonesia nih masih terasa banget, tapi ternyata kadang-kadang kan teman-teman sering merasakan kemarin enak kok sekarang nggak enak yo. Itu bisa jadi karena proporsi bahan-bahannya itu tidak pas. Kenapa bisa seperti itu? Oh ya, karena manusia masih punya emosi. Kebetulan lagi bete hari ini, makanya kopinya terasa lebih pahit. Ada nggak yang seperti itu? Di warkop-warkop seperti itu gitu kan. Saya pernah waktu itu wawancara sama salah seorang anak ya, anak sih,
udah 19 tahun sih, dia berganti-ganti pekerjaan dalam 1 tahun itu 3 kali. Wah, saya penasaran dong, kenapa nih dia berganti-ganti pekerjaan gitu. Ternyata pekerjaan itu adalah pekerjaan yang bersifat rutin dan pengulangan. Artinya, dia emosinya harus stabil seperti itu. Tapi karena dia ini anak yang cukup dimanja sama orang tuanya, maklum anak satu-satunya, dia jarang sekali mengalami emosi yang tidak menyenangkan. Jadi kalau marah, dia pasti akan cepat dipuk-puk sama ibunya. Kemudian pokoknya selalu diselesaikan deh masalahnya sama ibunya karena bapaknya sering bekerja di luar ya. Nah, ketika di lingkungan kerja, penyebab dia pindah-pindah nih, ketika di lingkungan kerja, ternyata dia itu mudah sekali berganti-ganti emosinya hanya karena dilokne itu apa ya, di ece sama teman sekerjanya. Masih muda, pakai bahasa Jawa ya, masih muda kok sering telat, gitu. Dia tersinggung terus pekerjaannya ini sering salah. Dia tidak bisa menjaga kualitas. Dia makin sering mendapat teguran dari atasannya. Dia tambah ngambek lagi. Ketika ngambek, mogok kerja seperti itu, apa yang terjadi lagi? Output kerjanya, standarnya itu tidak sesuai. KPI-nya, indikator kerjanya itu nggak sukses. Itu yang membuat dia akhirnya berganti-ganti pekerjaan. Karena apa? Karena merasa tidak nyaman dengan pekerjaan itu yang sebenarnya disebabkan karena stabilitas emosinya yang bagus tadi, seperti itu. Nah, itu salah satu fungsi suatu saat nanti pekerjaan-pekerjaan rutin dan yang bersifat pengulangan. Kalau misalnya hal tersebut itu dipengaruhi emosi, bisa jadi nanti akan digantikan oleh robot supaya kualitasnya tetap sama. Kemudian tenaga kesehatan. Nah, tenaga kesehatan ini teman-teman pernah nonton serial Dr. X nggak ya? Kalau saya itu kemarin terakhir tahun 2017 ya, padahal baru 2017 nontonnya. Mereka mengkritisi ketika dokter itu digantikan oleh robot. Kenapa? Karena robot itu kemampuan mengkombinasinya itu tergantung pada inputan pengetahuan yang dimasukkan ke kepalanya, istilahnya seperti itu. Nah, kalau inputannya kurang atau pengalaman si robot artifisial ini kurang, dia bisa aja mendiagnosa salah gitu. Nah, ini aja Jepang sudah mulai terpikir hal-hal seperti itu di tahun 2017 karena itu film tahun 2017. Gimana sekarang? Mungkin mereka sudah memperbaharui kelemahan-kelemahan dari ini. Kalau buruh bangunan dan pekerjaan kasar lainnya ini sudah mulai ya. Kemarin saya lihat bahkan ada buruh tukang yang membuat aplikasi supaya teman-temannya itu bisa memperoleh pekerjaan meskipun itu pekerjaan renovasi ringan seperti itu. Hal-hal seperti ini akhirnya suatu saat nanti pun bisa digantikan oleh robot. Pegawai administrasi jelas, ini pasti akan mudah tergantikan. Nah, pekerjaan yang menurun trennya seperti ini, resepsionis, desain 3D, kalau yang biasa aja, teller bank, kemudian travel agent, operator mesin, juru masak fast food, pengolah semikonduktor, ini pasti akan mulai punah juga ketika kita sudah menerapkan teknologi. Tapi jangan khawatir, muncul juga pekerjaan-pekerjaan yang baru. Saya pakai dari Glance, kemudian kita melihat paparannya dari Glance ini, paparan industri kerja 2020, sebenarnya kita sedang mengalami pertumbuhan apa penyusutan ya sebenarnya itu. Penurunan tadi, resesi kan? Penurunan. Ini loh sebenarnya penurunan. menyusut, tapi ya betul. Resesi yang berdampak pada seluruh sektor industri termasuk ketenaga kerjaannya. Kita sudah di 3,49 seperti itu. Nah, ini hasil surveinya.
Presentasi perusahaan yang paling terdampak COVID berdasarkan sektor industri, antara lain akomodasi dan minum. Kalau akomodasi hotel itu yang paling terlihat nyata. Kemudian jasa lainnya transportasi dan pergudangan. Ini sudah mulai dikirim langsung pergudangan, jadi nggak perlu sampai stok begitu banyak. Kemudian sektor industri pengolahan, konstruksi, akomodasi, makan dan minum, seperti itu. Air dan pengelolaan sampah, jasa keuangan, seperti itu. Berapa menit lagi, Bude? Masih agak banyak ya. Ya, masih agak lama. Ini saya tutupin aja. Masih lama? Masih lama. Oke, Mereka kemudian pengen tahu ini kerjaan-kerjaan itu nanti yang dibutuhkan apa gitu. Untuk mempersiapkan diri masuk ke tenaga kerja yang dibutuhkan. Nah, itu tadi guru dosen lah kok punah. Ya, karena apa? Karena suatu saat nanti dengan VR, Bude, kita gitu. Jadi kita kreatornya, konten kreatornya suatu saat nanti. Kita tidak perlu setiap hari ngajar, Bude. Peningkatan penggunaan alat komunikasi digital itu sangat penting sekali. Jadi teman-teman yang seneng ngoprek HP, jangan khawatir. Itu bisa jadi kompetensi yang bagus selama bisa menghasilkan produk. Menghasilkan produk ya. Jadi bukan sekedar dipakai untuk nge-games terus. Kalau nge-games terus berarti kamu orang konsumtif. Tapi ketika kamu ngoprek HP dan menjadikan sesuatu hal yang bermanfaat, produktif di sana, itu justru malah lebih bagus. Mereka juga akan fokus pada perekrutan karyawan yang punya keahlian spesifik. Misalnya nih, aku sarjana teknik industri, tapi sarjana teknik industri yang seperti apa? Nah, itu yang akan dibutuhkan. Kalau teknik industri itu yang biasanya dia juga nggak gaptek-gaptek banget dengan undang-undang tenaga kerja, dan dia bisa memodifikasi undang-undang tenaga kerja. Itu kalau yang di hubungan industrial. Kalau misalnya saya nggak tertarik, Bu, mengurusi orang, saya pengen mengurusi proses bisnis. Nah, seperti itu. Nah, ketika kamu punya kemampuan untuk di bidang digital, pengetahuan di bidang digital, itu akan lebih dilirik sama perusahaan ketimbang kamu yang sekedar lulus, kemudian pokoknya saya nilainya A untuk semua mata pelajaran. Nah, itu istilahnya kamu nggak punya nilai lebih nih. Keahlian spesifik itu istilahnya adalah nilai lebih, keterampilan lebih yang kamu bisa selain dari lingkungan kerjaan. Kemudian penyerapan tenaga kerja juga sudah mulai lewat TikTok ya. Kemudian FB, nah ada beberapa job hunter itu orang yang menghijack itu mencuri talent-talent bagus. Membajak talent-talent orang-orang yang bagus dari perusahaan asing untuk diminta bekerja di perusahaan dia. Nah, dia ngelihatnya kadang-kadang dari mana sih? Kalau dulu ada platformnya namanya LinkedIn. Tapi kalau sekarang mereka juga ngelihat dari FB, mereka juga ngelihat dari TikTok, mereka juga ngelihat dari Instagram. Konsisten nggak sih? Nah, itu yang penting. Konsisten nggak sih antara media-media sosial yang dia miliki itu? Kalau nggak konsisten, nah itu yang perlu kita pertanyakan gitu. Dia ini agile itu artinya dia fleksibel terhadap berbagai macam perubahan, kemudian dia mampu bertahan, atau orangnya yang mencela-mencela. Nah, ini nanti akan ada psikotes lebih lanjut untuk mengetahuinya. Nah, kemudian apa lagi? Mereka lebih prefer karyawan yang loyal dan akan bertahan lama di perusahaan tersebut, seperti itu. Jadi karyawan loyal ini dalam artian karyawan yang dia mampu mengupgrade dirinya sendiri, mau belajar, jadi integritasnya sudah teruji. Ini pekerjaan yang banyak dicari, insya Allah medis, ya konten kreator ya, seperti itu. Analis data, tapi konten kreatornya bukan kayak yang di TikTok loh, teman-teman. Jadi teman-teman medis nanti yang lebih gape itu lebih menguasai dunia digital, dia akan lebih
ini lebih disukai. Jadi kayak kalau di psikologi teman-teman yang menguasai digital itu sudah mulai mengembangkan alat-alat psikotes yang berbasis software. Jadi beberapa saya sudah merasakan manfaatnya. Jadi misalnya saya ada di Gresik, kemudian salah satu perusahaan besar anak buahnya kelola Mina Laut itu bertempat di Semarang. Karena kandidat dia ada di Gresik, jadi dia meng-hire saya sebagai recruiter. Nah, itu bisa aja suatu saat nanti di masa mendatang akan terjadi hal-hal yang seperti itu gitu. Kita tidak berbatas ruang dan waktu, kita bisa melakukan tes-tes untuk orang-orang yang meskipun tidak berada satu daerah dengan kita. Saya juga pernah melakukan psikotes online dengan orang yang posisinya sedang berada di Jakarta. Gitu. Pernah juga perusahaan Jakarta karena talentnya dia nggak serp nih talentnya dites secara online, dia masih khawatir dibohongi gitu. Boleh aja gitu, nanti dia akan meng-hire psikolog atau lembaga psikologi yang ada di daerah si kandidat untuk melakukan ya itu psikotes itu. Salah satu kementerian yang sudah mulai menggunakan sistem recruiter berdasarkan asal daerah kandidat itu Kemenkeu. Kemarin saya sudah mulai melakukan pendaftaran untuk recruiter lokal istilahnya kayak gitu, tapi bekerjanya di Kementerian Keuangan. Cuma saya tetap berdomisili di Gresik. Tujuannya apa? Ya saya nanti akan melakukan rekrutmen di daerah Surabaya dan sekitarnya. Nah, itu karena apa? Nah, itu karena sudah mulai terjadi era-era di mana kita harus punya attitude yang bisa dipercaya. Kemudian kita juga dituntut menjadi orang yang tidak gaptek terhadap teknologi seperti itu. Dengan hal-hal seperti itu memudahkan kita bisa create job baru justru malah dengan penerapan teknologi itu. Ini mulai tampak nih perbedaannya. Kalau dulu marketing itu pokoknya yang mau jalan dari rumah ke rumah. Kalau sekarang ketika dia bisa online sales, bisa mengembangkan e-commerce ataupun punya situs sendiri, itu justru malah lebih dicari. Contohnya apa sih? Itu loh sistem endorse. Nah, kurang lebih seperti itu. Kemudian ini marketing lagi, ketika dia pinter buat konten, dia punya literasi data, dia paham nih, misalnya teman-teman statistik punya kesimpulan seperti ini, terus dia bisa menyimpulkan. Nah, hal-hal seperti ini justru malah skill tambahan yang dicari oleh perusahaan. Software engineering, Java, Python, PHP masih tetap menjadi salah satu dasar keahlian khusus yang dibutuhkan di tahun 2021. Kemudian, nah ini human resource nih, teman-teman nih, bisa masuk nih di sini nih. Yang penting apa sih? Ternyata kalau kalian punya kemampuan tambahan seperti menguasai software dan tools, terus bisa mengelola tim secara remote, bukan dengan alasan, soalnya nggak ketemu sih, jadi komunikasinya terbatas. Hal-hal seperti itu justru malah menjadi nilai minus. Tapi ketika teman-teman bisa mengelola tim secara remote, itu malah menjadi sesuatu hal yang plus. Misalnya nih, Bu Audi minta teman-teman mengerjakan proyek, padahal di masa pandemi nggak boleh ketemu tatap muka dengan teman-teman. Nah, ini salah satu sebenarnya kesempatan buat teman-teman bagaimana bisa mengelola tim secara remote seperti itu. Terus, jadi bukannya mengeluh, terus kalau yang susah ketemu, sinyalnya bla 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 dan sebagainya. Jadi mindsetnya itu mindset apa ini yang mau dikembangkan? Mindset saya dapat kelompok orangnya yang kayak gitu, atau bagaimana caranya dengan situasi seperti ini bisa memanfaatkan teknologi, ya kembali kepada individu.
Betul, 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 betul. Nah, kayak opini ya jadinya. Jadi memang teman-teman eh sebenarnya, nah ini nanti dibahas di self kompetensi. Jadi apa yang teman-teman lihat di kampus saat ini seems to be berat. Kok kayaknya berat banget, terus kok kayaknya nggak enak banget, kok kayaknya dan banyak kayaknya itu sebenarnya ketika di dunia kerja itu cuma a little bit deh, cuma 10%-nya aja deh gitu. Kalau nggak bisa bersaing, teman-teman terus menjadi orang biasa aja, dan ketika menjadi orang biasa ya harus siap ketika teman-temannya punya kenaikan grade yang lebih tinggi daripada teman-teman. Harus siap menerima gaji yang biasanya itu lebih besar gajinya. Harus siap, pokoknya harus siap semua deh, pokoknya harus siap berbeda dengan orang yang gak biasa-biasa aja. Nah, sebenarnya apa yang harus kita siapkan? Yang pertama, saya pakai yang rumus yang mungkin udah sering banget teman-teman. Karena rumus yang sederhana sering didengarkan supaya ingat gitu aja sih gitu. Jadi yang dibutuhkan apa sih supaya kita menjadi orang yang dilirik di dunia kerja? Teman-teman harus punya kompetensi atau kompetensi ya seperti ini. Kompetensi itu dari apa aja? Dari attitude, skill, knowledge gitu. Mungkin kalau di dunia HR teman-teman punya yang lebih rumit-rumit atau apa, yang penting kalau sekarang sih yang penting teman-teman ingat deh gitu, di luar kepala itu bukan akhirnya artinya melupakan, di luar kepala itu benar-benar ngotot ilmunya gitu. Gampang ya, knowledge, skill, attitude. Kalau knowledge, teman-teman itu tahu ilmunya itu gimana. Kalau skill itu teman-teman mampu mengerjakan sesuai dengan ilmunya. Kalau attitude berarti teman-teman mau melaksanakan itu dengan hati yang benar-benar semangat, benar-benar orientasinya ke konsumen. Nah, seperti itu. Nah, kalau kita lihat dari asalnya, knowledge itu bisa teman-teman dapatkan dari sekolah, apapun bentuk sekolahnya, mau lembaga kursus, mau dari BLK, mau dari online media, mau dari apapun, mau dari bapak, mau dari ibu, itu knowledge. Ketika teman-teman hanya sekedar diceritain, cuma sekedar membaca, cuma sekedar tahu. Nah, itulah knowledge seperti itu. Apakah itu tidak bermanfaat? Bermanfaat. Someday ketika teman-teman menemukan tantangan yang hampir-hampir mirip dengan yang pernah diceritain oleh orang tua, guru, dosen, kakak senior. Nah, di sini fungsi pentingnya. Dia menjadi bekal untuk menyelesaikan tugas teman-teman. Terus, kalau asalnya skill dari apa? Kursus atau magang. Artinya teman-teman menerapkan pengetahuan yang teman-teman dapatkan itu langsung ke dunia real life. Seperti itu. Kalau misalnya dunia maya nanti suatu saat nanti pakai VR gitu, itu bagaimana gitu. Nah, itu masih di taraf knowledge gitu. Tapi kalau dunia VR-nya itu teman-teman bisa menggerakkan motorik, sampai bisa menggerakkan motorik tangan dan lain-lain, bisa itu dikategorikan skill, meskipun kadang-kadang skill itu juga membutuhkan membutuhkan campur tangan emosi, campur tangan berinteraksi dengan orang lain, tapi itu sudah kategori nggak apa-apa deh, kategori skill yang masih bisa dimasukkan sebagai nilai lebih dalam proses rekrutmen kerja. Kemudian attitude itu biasanya berasal dari diri kita sendiri, tapi memang dia dipengaruhi oleh lingkungan. Attitude ini durasi pembentukannya lama, seperti itu. Lama, kemudian tiap orang bisa berbeda-beda. Yang satu hal yang berpengaruh adalah pola asuh orang tua. Bu, kalau pola asuh orang tua kan udah takdir ya. Dia kan sudah dianugerahi misalnya ayahnya yang memang tegas dalam artian di sini sangat disiplin sekali. Terus itu gimana? Nah, ternyata ada yang namanya persepsi.
ada anak-anak, misalnya di Cina, itu kan kalau teman-teman lihat di film-film itu kan orang tuanya sering banget ya mukulin anaknya. Nah, tapi kok mereka bisa menjadi bangsa yang maju? Kenapa? Ya bisa jadi karena dia dibarengi dengan reward. Rewardnya tidak mesti dengan hadiah ya, tapi tuntutan dengan kasih sayang. Dia seimbang. Cuma yang kelihatan di film-film memang banyak kekerasannya. Nah, itulah fungsinya lingkungan, fungsinya bagaimana sebuah persepsi itu mempengaruhi attitude seseorang. Ada dengan pola asuh orang tua yang sama-sama bersikap militer atau tegas, ternyata ketika persepsi tiap orangnya itu berbeda, ya mereka bisa aja memiliki attitude yang berbeda. Kemudian yang paling susah lagi, mungkin teman-teman dari waktu kecil sering diminta untuk mengerjakan perintah orang tua ya, yang kesannya itu justru malah melayani orang tua, ya enggak? Disuruh beli gula, disuruh beli minyak tanah. Oh dulu, sekarang nggak ada ya minyak tanah. Disuruh beli macam-macam. Nah, itu sebenarnya teman-teman, itu salah satu pendidikan ketika teman-teman bisa bersikap customer orientation. Bagaimana kita bisa menyenangkan orang tua tanpa mereka bilang ke kita gitu. Kok customer orientation penting sih? Nah, ini saya punya satu cerita nih. Kemarin saya itu pesan furniture, pesan meja yang pakai HPL seperti itu. Saya penyuka warna norak, mungkin teman-teman menganggapnya warna norak, warna terang lah istilahnya gitu. Jadi kalau misalnya warna pink, ya saya padukannya dengan warna hijau, bukan dengan warna merah, marun, atau warna apa yang senada. Nah, saya request nih ke pengrajin HPL ini. Teman-teman tahu ya HPL ya? Semacam materi untuk membuat ini semacam multiplex, tapi yang lebih tebal ya. Itu kan bisa request warna. Nah, saya udah choosing warna, udah pilih warna. Saya mau warna yang ini sama yang ini. Itu warna yang ngejreng banget gitu. Ternyata si pengrajin ini merasa warna itu terlalu ngejreng. Jadi diganti sama dia dengan warna yang lebih soft seperti itu. Begitu jadi saya kaget. Loh kok jadinya nggak sesuai dengan request saya. Bu, kebetulan yang jadi juru bicaranya itu si istrinya. Si istrinya bilang, soalnya kata bapak warna itu nggak cocok gitu. Loh, saya bilang gitu, Mbak, ini untuk apa? Furniturnya untuk suami jenengan apa untuk saya? Seperti itu. Karena apa? Loh, dia buat seolah-olah untuk orientasinya dia, bukan customer. Dia tidak memahami kalau tiap customer itu punya kepribadian yang berbeda-beda gitu. Ini begitu jadi, aduh, ini bukan saya banget. Bukan furniture saya banget. Saya suka warna yang norak-norak. Dan tiba-tiba ada satu spot di rumah saya yang warnanya kalem banget, per tone seperti itu gitu. Nah, itu teman-teman fungsinya kita customer orientation. Jangan sampai deh kita beranggapan itu bagus, tapi menurut customer kita itu jelek gitu. Terus kita memang hidup di dunia era digital. Era digital itu artinya apa? Ya kita doing something untuk orang lain supaya orang lain lebih happy, supaya orang lain itu kehidupannya senang dan dia repeat order kan ke kita karena kita paham dengan kebutuhan dia. Itu salah satunya dilatihnya dari mana? Ya, teman-teman sering disuruh sama orang tua, kemudian melihat mereka tersenyum, itu jadikan indikator kalau kalian benar-benar memahami customer orientation seperti itu. Nah, kalau outputnya kurang lebih seperti itu ya, ada knowledge, ada skill. Kalau outputnya knowledge, kalian tahu. Kalau outputnya skill, kalian mampu dan menjadi ahli. Kalau attitude, itu menjadi habit gitu. Ketika si pengrajin HPL ini berorientasi pada apa ya istilahnya pada selera warnanya dia yang earth tone gitu, kemudian ketemu sama customer yang sukanya warnanya ngejreng, kemudian
akhirnya dia dapat poin bintang 1 deh gitu kan. Karena ya apa? Karena dia memang dia berpikir tentang diri dia sendiri seperti itu. Nah, apa yang harus kita lakukan? Ketika kamu apply di sebuah perusahaan, daftar nih di sebuah perusahaan, lihat proses bisnisnya. Proses bisnisnya apa sih? Kalau dia manufaktur, misalnya kayak setiap proses bisnisnya apa sih, dia manufaktur deh gitu. Kalau manufaktur berarti yang dibutuhkan apa? Oh, ketelitian. Selain ketelitian apa? Ketekunan, mampu bekerja di pekerjaan yang rutin dalam jangka waktu yang lama. Ya, kemungkinan besar teman-teman akan diinterview tentang pengalaman. Ya, lagi-lagi pengalaman teman-teman ketika menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang rutin. Misalnya, kamu kalau disuruh ngerjakan pekerjaan akuntansi gimana? Apa perasaanmu? Biasanya seperti itu. Kemudian teman-teman diminta untuk menceritakan bagaimana stabilitas emosi teman-teman. Nah, pernah nih waktu itu saya merekrut untuk pekerjaan operator. Anaknya masih berusia SMK lulus 18 tahun. Dia setiap hari hanya ke sekolah, pulang ke rumah, ke sekolah, pulang ke rumah. Wah, saya kesulitan nih nyari pengalaman dia dalam mengelola emosi. Sampai suatu ketika saya tanya gini, kamu pernah punya pacar? Pernah. Oke. Konflik apa yang paling dahsyat yang pernah terjadi antara kamu sama pacar kamu gitu? Apa ya, Bu? Oh, saya pernah itu, Bu. Pacar saya direbut sama orang dari seberang pulau, kata dia seperti itu. Sampai berantem loh, Bu, di Suramadu. Oh ya, saya bertanya gitu. Akhirnya saya tahu bagaimana pengelolaan emosi dia, bagaimana dia mengendalikan hal-hal yang sebenarnya bisa jadi itu sepele, tapi menjadi hal yang besar. Saya bisa jadi tahu bagaimana dia mengelola timnya. Cuma dari cerita apa? Curhat kalau pacarnya pernah direbut sama orang seberang pulau seperti itu. Nah, itu juga teman-teman perlu waspada dengan interview seperti itu. Jika memang teman-teman apply ke perusahaan yang proses bisnisnya membutuhkan ketelitian dan lain-lain, tunjukkan kalau teman-teman itu memang capable, memang punya pengalaman bisa bekerja dalam jangka waktu yang lama, tapi hasilnya juga tetap bagus. Seperti itu. Misalnya metani data pas waktu kuliah, itu juga bisa menjadi satu bentuk titik lebihnya teman-teman, seperti itu. Kemudian pahami value bisnisnya. Misalnya kalau di BUMN, itu sekarang value bisnis yang dikembangkan oleh Pak Erick Thohir adalah akhlak. Kemudian KPK dengan integritas. Kemudian startup bisnis dengan inovasi dan semangat untuk pembelajaran yang baru. Jangan masuk ke startup bisnis seperti ini, tapi teman-teman pengennya pekerjaan yang rutin. Nah, ini satu cerita dari adik saya yang kebetulan sekarang jadi CEO di salah satu startup bisnis. Ketika awalnya dia sangat inovatif, Mbak, kata dia kayak gitu, sangat inovatif. Tapi begitu dia berkeluarga, dia pengen pekerjaan yang rutin gitu. Padahal ini startup bisnis. Yo, saya bilang ya value bisnismu berarti tidak ditangkap dengan dia atau kamu tidak bisa mendidik karyawanmu untuk memiliki value bisnis yang sama denganmu seperti itu. Itu juga akhirnya menjadi salah satu bentuk nilai plus, nilai poin plusnya teman-teman ketika mau apply di sebuah perusahaan. Ini yang terakhir nih, saya belum buka chat, ini sudah mulai ada pertanyaan belum ya? Kalau berada di era destruktif, memang akhirnya ketika teman-teman pengen survive, itu yang pertama adalah menciptakan hubungan yang customer oriented. Jadi, carilah customer-customer yang loyal. Dan itu gimana caranya? Kita memang harus memberikan nilai lebih, menjadikan customer itu raja, tapi
tidak gepuk, raja yang digepuk atau raja yang menggepuk bawahannya, Kak. Kita tetap harus memperhatikan kebutuhan customer itu seperti apa gitu. Terus yang kedua, pelajari dan manfaatkan teknologi yang mulai berkembang saat ini. Yang ketiga, jangan berlindung di bawah regulasi. Misalnya, PT kan sekarang susah, mengurusnya susah, dan lain-lain. Padahal teman-teman tahu, ternyata Kemenparekraf sama UMKM itu bulan kemarin itu memberikan izin PT, pengurusan izin PT, dan lain secara free loh. Nah, hal-hal seperti itu perlu teman-teman sering-sering update gitu, supaya bisnis kita tetap lancar gitu ya. Kemudian lakukan inovasi. Jadi kita memang harus melek nih terhadap teknologi. Yang kelima, jangan pernah merasa puas. Nah, ini juga lanjutannya cerita si pengrajin HPL itu. Ketika saya komplain dengan hasil garapannya dia selalu bilang kayak gini. Padahal customer saya yang lain tuh oke-oke saja tuh dengan pilihan-pilihan warna saya, dengan hasil kerjaan saya. Nah, ini satu bentuk ketika dia merasa puas dengan hasil karya diri dia, dan dia lupa kalau setiap customer, bisa jadi customer 5 tahun yang lalu memang tren warnanya bisa jadi earth tone. Tapi kalau customer yang sekarang ini bisa jadi karena tren warnanya sedang tidak earth tone, ya bisa jadi berubah lagi. Nah, hal seperti itu memang sebaiknya memang didasari dari sikap-sikap yang jangan pernah merasa puas dengan kondisi nilai sekarang. Begitu kurang lebih teman-teman. Jadi apapun pekerjaan yang teman-teman pilih, biasanya yang akan menjadi nilai lebih ketika teman-teman memiliki ini, continuous learning, semangat untuk belajar segala sesuatu secara berkesinambungan terus-menerus, kemudian pantang menyerah, kemudian apalagi ya, pokoknya tidak putus asa deh gitu. Pasti ada jalan, menjada wajada atau apapun itu. Pokoknya kalau nggak tahu, tanya. Intinya itu aja untuk continuous learning. Terus habis itu praktek langsung. Nah, hal-hal seperti itu ketika menjadi habit buat teman-teman, itu membuat teman-teman bisa survive di dunia yang kemudian kalau iya bilang tidak, tidak jujur. Nah, ini salah satu bentuknya. Ini memang item yang paling sulit sekali dicari ketika recruiter itu masih jam kerjanya atau jam terbangnya tuh belum tinggi. Tapi kalau misalnya sudah lumayan banyak, gampang cara mencari integritas ini. Ini memang habit, dan ketika teman-teman terbiasa bohong, terbiasa untuk berpenampilan baik di depan orang lain, kemudian tidak suka mengakui kesalahan, hal-hal ini merupakan salah satu bentuk yang sebenarnya mematikan potensi kita yang bagus. Gitu. Potensi apa yang bagus? Continuous learning, karena continuous learning sebenarnya fitrah dari awal. Seperti itu. Oke, kurang lebih sekian dulu pemaparan saya, sharing-sharing saya selama berapa tahun ya? Hampir sekarang 7 jam ya? 2006. Enggak, Budi. 15 tahunan deh. Sekitar 15 tahunan di sini. Intinya adalah memang cuma dua itu, continuous learning dan integritas. Oke, saya kembalikan ke siapa nih? Mbak Nuni ya? Monggo Mbak Nuni. Terima kasih Bu atas paparannya yang begitu menarik. Ini sudah ada yang bertanya Bu dari Mas Sabit. Mohon izin silakan Bu ya. Ya. Apa pertanyaan sering diajukan HRD dalam kutip tentang psikolog untuk merekrut karyawan baru, dan apakah ada tips-tips gitunya? Silakan Bu. Sebentar. Gimana tadi kurang jelas suaranya? Halo, gimana Mbak Nuni? Nuni, disampaikan lagi nggak jelas, kurang diulang lagi pertanyaannya. Kayaknya dia gangguan ya.
Apa pertanyaan? Apa pertanyaan yang sering diajukan HRD tentang psikolog untuk merekrut jauh? Apakah ada tips gitunya? Oh iya. Oke. Mohon maaf saya scrolling sambil pertanyaannya kemana ya pertanyaannya kok nggak ketemu. Baik. Apa pertanyaan yang sering diajukan HRD tentang psikologi untuk merekrut karyawan baru? Nah, teman-teman, sebenarnya teman-teman tahu nggak sih psikolog itu apa? Nah, itu tadi belum dijawab arek-arek tadi. Bedanya kan sarjana itu tadi, ya kan saya tanya. Kalau analognya sarjana kedokteran dengan kedokteran. Sarjana teknik dengan insinyur. Nah, psikologi. Sebenarnya kalau di dalam dunia industri itu teman-teman kedudukan kita sama sebagai seorang recruiter. Recruiter itu orang yang merekrut orang lain, kandidat lain untuk masuk bekerja sesuai dengan apa yang cocok, bukan sesuai sih, cocok antara kepribadian recruiter itu harus cocok dengan pekerjaan yang akan dihadapinya. Makanya tadi saya ceritakan, kamu teman-teman harus paham proses bisnisnya seperti itu. Poin pentingnya adalah mencari kecocokan. Dan itu bisa dipelajari oleh pertama psikolog, psikologi pun bisa, S1 psikologi itu pun bisa, kalau dia memiliki kompetensi yang cukup banyak seperti itu. Terus yang kedua teman-teman HR itu juga bisa, teman-teman teknik industri bisa. Itu sebabnya juga saya beberapa kali juga sering ngajar loh di teknik industri, bahkan pengalaman menjadi asisten dosen pertama kali saya justru malah di teknik industri UGM loh. Terus jadi kita memang setara sebenarnya para teman-teman psikologi, teman-teman HR industri atau teknik industri, dan satu lagi kita punya satu teman lagi nih yang bisa juga melakukan rekruter. Siapa? Teman-teman hukum. Satu lagi manajemen. Kita punya 4 teman yang sebenarnya biasanya dilibatkan di dalam proses rekrutmen kerja. Kalau orang lain bisa nggak? Bisa. Kalau mereka sudah memiliki kompetensi ini. Jadi ini sesuatu yang bisa dipelajari, teman-teman. Ada skill-skill khusus yang memang kita pelajari bareng-bareng sama-sama bagaimana untuk mengenali kandidat. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah apakah dia cocok? Apakah dia cocok dengan pekerjaan yang kita tawarkan? Kalau teman-teman psikologi, biasanya dia akan digging lebih banyak, dia akan menggali lebih banyak sampai ke aspek keluarga dan lain-lain seperti itu. Dia bisa memprediksi kekuatan perilaku ini bisa sampai berapa lama pada situasi tertentu atau situasi yang sama pun juga akan berperilaku seperti itu. Nah, ini memang akhirnya permainan jam terbang sama profesionalitas yang dipelajari selama di kampus seperti itu. Nah, jadi kalau pertanyaan apa yang sering diajukan HRD untuk merekrut karyawan, pasti pengalaman teman-teman, habit yang dilihat. Kalau nggak punya pengalaman gimana? Karena kalau fresh graduate kalau nggak punya gimana? Pengalaman, kalau nggak punya fresh graduate, biasanya kita cek dari kegiatan kemahasiswaan yang dia ikuti. Kalau dia nggak pernah ikut kegiatan kemahasiswaan yang dia ikuti, ayo kira-kira dari mana? Pemanfaatan waktu luang dia. Kalau pemanfaatan waktu luangnya dia tidak ada juga, cuma sekedar HP-an aja, terus gimana? Warkop. Ya, bagaimana? Mager, rebahan dan lain-lain. Ya, itu yang saya ceritakan tadi. Itu paling sulit itu. Kita lihat dari psikotesnya. Psikotes kan sebenarnya hanya menunjang sekitar 40, paling banter 60% deh.
ya udah dia berinteraksi paling banyak sama siapa. Karena saya waktu itu, wah ini anaknya mager, rebahan, dan lain-lain. Tapi kenapa akhirnya saya loloskan dia di pekerjaan rutin ini? Karena ibunya adalah seorang penjual nasi Padang yang laris menurut dia. Saya tanya, berapa sih omset, berapa banyak orang yang sering datang ke rumah makan Padang kamu? Ya banyak Bu, pokoknya saya tuh kalau nyuci piring dari jam 1 sampai jam 2 baru selesai, katanya dia kayak gitu. Oh ya wes, lumayan banyak. Uh, saya melihat kecocokan dia dengan pekerjaan rutin ini hanya karena dia bisa bertahan mengerjakan perintah ibunya itu cuci piring itu tadi. Cuci piring itu tadi. Dan itu konsisten dengan hasil psikotesnya dia. Jadi dia berinteraksi paling banyak sama siapa? Oh, sama ibunya. Kita lihat bagaimana dia berinteraksi dengan ibunya itu. Apakah ada konflik? Apakah dia bisa bertahan lama untuk memenuhi keinginan ibunya, dan itu bisa kita cross checkkan dengan hasil-hasil psikotes seperti itu. Tapi itu adalah seburuk-buruknya kandidat. Kita pasti akan memasukkan dia ke ke talent pool jika memang sudah tidak ada Orang lagi lagi. yang ya betul, istilahnya dia poinnya ya segitu deh. gitu. Itu udah seini-ininya dia. Terus kalau misalnya kampus saya nggak punya ini kegiatan mahasiswa gimana Bu gitu. Kemampuan teman-teman mendevelop bisnis itu juga bisa jadi poin plus buat teman-teman. Misalnya pernah jualan online misalnya gitu ya. Wah, betul. Kan banyak tuh mbak-mbaknya di sini yang jualan Oriflame misalkan, kemudian punya toko online mungkin cuma sekedarnya tapi di IG ada ini ya, itu mungkin bisa jadi pertimbangan ya, Bu Rista. Bisa membantu bisnis orang tua, misalnya nambah. Pernah waktu itu saya ngerekrut salah satu anak petani tambak. Dia inovasinya saya nilai bagus. Kenapa? Karena dia membantu ayahnya mengembangkan tambak. Mengembangkannya bagaimana? Padahal kan dia anak ekonomi manajemen. Ya, dia membuat kontrak kerja baru dengan para pengusaha pakan ternak dengan sistem negosiasinya kalau nggak salah gini. Jadi tukang pakan tambak itu memberikan pakan tambak, mensuplai pakan tambak ke ayahnya dalam waktu 3 bulan. Nanti kalau kan petani tambaknya kan terlalu mahal biaya untuk membeli pakan ternaknya. Nah, mereka punya jaminan untuk membayar pakan ternak itu karena hasil tambaknya sudah ada yang menerima, sudah ada yang istilahnya nampung seperti itu. Jadi kerjasamanya itu menjadi timbal balik yang cukup menguntungkan buat saya. Mereka nggak butuh uang gitu. Akhirnya sistemnya adalah barter seperti itu. Nah, sistem ekonomi seperti ini kan ada di kampus, terus diaplikasikan ke orang tuanya, petani tambak orang tuanya, ya sudah seperti itu. Terus Bu, kadang-kadang saya nggak begitu untung banyak sih kalau bandeng-bandeng saya itu sudah terlanjur diambil sama perusahaan pakan itu. Akhirnya dia ngider ke rumah makan yang ada di Gresik seperti itu. Awalnya hanya supaya bisa kuliah, supaya bisa bayar uang kuliah saja. Tapi dia akhirnya yang kita tangkap apa, dia mengembangkan bisnis loh. Itu bisnis startup sebenarnya teman-teman. Nah, seperti itu yang kita lihat. Itu namanya soft skill, kompetensi yang memang teman-teman harus develop gitu. Dan ini biasanya orang tua nih yang sering mengejar kita untuk mengerjakan ini dan itu, nggak boleh mager, nggak boleh macam-macam. Tapi ternyata teman-teman nanti merasakan deh manfaatnya ketika teman-teman berada di dunia kerja. Tips-tips jitunya apa? Ya, tips jitunya jujur yang pertama itu. Jujur dan pahami yang bisnis mereka itu tentang apa dan bagaimana kamu bisa berkontribusi di sana. Kalau perusahaannya mie sedap, butuh rutinitas, ya kamu harus menunjukkan kalau kamu memang bisa bertahan dalam pekerjaan yang rutin dalam jangka waktu yang cukup lama tanpa merasa capek gitu. Ada juga yang dulu itu
pekerjaannya sebagai operator, tapi dia suka merokok, dan merokoknya itu tiap 2 jam sekali. Kira-kira gimana teman-teman? Operator padahal nge-shift setiap kali istirahat 4 jam sekali. Nah, dia setiap 2 jam sekali keluar untuk merokok. Karena dia perokok akut. Ya sudah, itu sudah tidak masuk lagi ke dalam kriteria sebagai seorang kandidat yang dibutuhkan di dunia kerja. Yang pertama memang tugasnya recruiter adalah mengenali kandidat. Yang kedua, mencocokkan pekerjaan yang ditawarkan. Kurang lebih itu, kira-kira masih ada yang mau ditanyain lagi kah? Ada itu di kolom chat, coba dicek, ada 2 lagi. Oh, Kak Japri. enggak. Maksud saya Oh, untuk yang nanya ini masih pengen nanya lagi kah? Sudah jelas apa kalau belum di ya? Komaruden itu kayaknya untuk masalah misalkan di kampus kan baru ada sekarang ya untuk apa namanya organisasi kemahasiswaannya. Tahun ini kan ada, tahun kemarin kan ada. Jadi mahasiswa mulai bisa memanfaatkan untuk menambah CV, dan dan saya lihat kalau mahasiswa di Komaruden ini kan organisasinya banyak ke NU lah, itu juga bisa dimasukkan ya sebagai. Bisa. Kalau organisasi keagamaan seperti NU, apakah Muhammadiyahan atau ke apa, itu teman-teman akan menjadi nilai lebih teman-teman dalam remote tadi. Menjadi ketua panitia, misalkan seperti itu bisa masuk gitu. Ya, betul. Terus kemudian bagaimana menghadapi konflik, itu akan menjadi pertanyaan lanjutan ketika teman-teman banyak bercerita tentang interaksi dengan orang lain, seperti itu. Stabilitas emosi juga bisa kelihatan sih kalau teman-teman banyak bercerita tentang itu. Terus tipsnya, ketika ditanya apa kekuranganmu, kebanyakan pelamar menjawab kekurangan saya adalah mencoba menyelesaikan masalah sendiri. Nah, untuk bisa terseleksi oleh HRD, bagaimana jawaban yang tepat untuk diungkapkan? Apa harapan HRD pelamar bisa menjawab sesuai jawaban yang sudah tertera di buku-buku atau jawaban kita sendiri dengan melihat gestur atau kesiapan mental? Wah, ini oke. Kekurangan saya adalah mencoba menyelesaikan masalah sendiri. Itu kayaknya terdengar sebagai sebuah kepedean yang sangat tinggi ya, untuk bisa menyelesaikan masalah sendiri. Apalagi di era-era yang kita dituntut kolaboratif saat ini. Teamwork itu mutlak ya. Sekarang itu sebagian besar teamwork, kecuali bahkan untuk pekerjaan-pekerjaan yang kelihatannya soliter seperti programmer pun sekarang juga dibutuhkan teamwork gitu loh. Nah, mungkin hacker pun juga kedepannya juga tetap butuh teamwork gitu loh. Meskipun dulu tuh kesannya bisa kerja sendiri, tapi sekarang ini kalau mau jadi hacker yang bisa lintas negara dan luar biasa, biasanya mereka ada teamworknya kayak Anonymous lah. Betul. Nah, untuk apa dikembangkan Discord, kemudian Telegram, kemudian aplikasi chat yang macam-macam, itu adalah untuk mempercepat kolaboratif itu tadi, collaborative communication tadi, teman-teman. Jadi ketika teman-teman menjawab kekurangan saya adalah mencoba menyelesaikan masalah sendiri. Oke, seems to be not perfect, tapi so perfect. Seperti itu. Ini malah akan membuat interviewer malah makin gemes deh sama kamu. Jadi gimana? Apa sih kekurangan? Semua orang pasti punya kekurangan. Yang akan dicari sama interviewer adalah bagaimana kamu bisa mengenali diri kamu. Kalau kamu kekuranganmu nggak tahu, kekurangan diri kamu sendiri kamu nggak tahu, gimana kamu bisa mengelola diri kamu sendiri? Gitu. Itu pula kenapa kalau kelebihanmu apa? Saya malu. Nanti takut dibilang sombong kalau saya cerita kelebihan saya apa. Bukan itu, tapi bagaimana kamu bisa meyakinkan orang kalau kamu punya kelebihan yang patut dipromokan, patut dan kelebihanmu itu bisa berkontribusi di perusahaan, seperti itu. Jadi kalau ditanya apa kekuranganmu, ya jawab aja kekuranganmu apa, jujur aja gitu. Kekuranganmu apa? Oh, saya sering biasanya itu
Kekurangan saya adalah saya mudah lelah. Nanti pertanyaan berikutnya yang harus kamu jawab adalah bagaimana kamu mengelola kelemahan itu kamu sendiri. Itu natural kok. Itu natural kok. Gimana? Apa ini? Mas Roy ini kayak Nah, kalau teman-teman merasa apa? Oh, aku kok punya kelemahan yang banyak ya. Nggak apa-apa, sepanjang teman-teman berusaha untuk mengelola kelemahan itu. Misalnya, oh saya orangnya nggak teliti, Bu, gitu. Baik, ketika kamu punya kelemahan itu, apa yang kamu lakukan? Itu yang perlu kamu share ke recruiter. Gitu. Oh saya itu memang nggak teliti. Itu membuat saya pekerjaan saya lebih lama daripada teman-temannya, Bu, karena saya mengoreksi sendiri pekerjaan itu. Termasuk saya itu juga termasuk orang yang nggak telaten seperti itu. Jadi kalau ada pekerjaan yang berkaitan dengan ketelatenan, saya membutuhkan teman-teman saya nih untuk membantu mengoreksi gitu. Kalau misalnya saya punya teman namanya Eli itu yang dia lebih kompeten dalam hitung menghitung. Kayak kemarin saya mau beli sarung untuk 10 orang tapi pesennya 1 kodi. Saya lupa kalau ternyata 1 kodi itu 20 biji isinya. Nah, hal-hal seperti itu bisa salah satu cara untuk mengelola kelemahan dan itu harus nggak apa-apa, nggak share aja ke recruitermu gitu. Itu artinya kamu dalam proses pengembangan diri, caranya bagaimana pengembangan dirinya itu dengan mengenali kelemahan dan kelebihanmu seperti Nah, itu. mungkin maksudnya tuh gini, mungkin yang ditanyakan tuh gini, bagaimana kita bisa menunjukkan kelemahan, tetapi tidak tetapi juga di satu sisi kita tahu bagaimana cara mengatasi kelemahan, bukan mengatasi, maksudnya apa yang digunakan, apa yang bisa kita lakukan untuk meminimalisir kelemahan kita tersebut. Jadi cara ngomong kelemahannya itu mungkin nggak terlalu tampak sekali ya. Misalkan saya itu sering menunda-nunda, ya mungkin dikemas bahasanya itu gimana gitu. Biasanya kan gitu ya Bu Rista. Maksudnya itu jujurnya apakah kita tuh benar-benar frontal menyatakan kelemahan kita atau dikemas dengan bahasa yang, tapi lebih penting lagi juga itu dikemas dengan bahasa yang mungkin lebih nggak terlalu tampak atau gimana? Sebenarnya diinginkan HRD-nya gimana, interviewernya? Benar-benar menyatakan saya ini mageran misalnya gitu atau dikemas dengan bahasa gini, saya ini kurang aktif lah kan anunya kan beda kan. Nah, dengan bahasa frontal atau gimana? Kalau itu udah permainan ini ya, perbendaharaannya kata teman-teman memang gitu kalau yang bermain. Cuma intinya adalah nggak apa-apa kalian mau cerita kelemahan teman-teman itu apa, tapi share bagaimana cara kalian mengelola kelemahan itu sehingga hal tersebut tidak membatasi produktivitasnya teman-teman. Jadi misalnya saya cerita tadi, saya punya kelemahan tidak teliti pada pekerjaan-pekerjaan yang terkait dengan angka. Selain saya memberdayakan teman-teman untuk membantu mengoreksi, saya juga mengoreksi pekerjaan saya sebelum saya bertemu dengan atau menyerahkan dengan atasan saya. Jadi kalau ditanya apa kelemahanmu Rista gitu, sebenarnya saya bukan orang yang begitu teliti Pak. Cuma boleh pakai kata cuma, boleh pakai kata tetapi saya merasa beruntung saya berada dikelilingi oleh teman-teman yang sering mengingatkan saya untuk mengoreksi ulang kembali pekerjaan saya seperti itu. Jadi ungkapkan kelemahanmu, tapi beri kata tapi, kayak gitu. Gimana teman-teman? Terbayang nggak? Oke ya, next saja nanti kemalaman ini. Betul. Masih ada yang tanya banyak Oh ya? Ya, masih ada siapa tadi nggak melihat? Si Albab kayaknya tadi, mungkin Nunik bisa nih, coba Mbak Nunik. Atau dipilih kira-kira apa? Ada yang biasanya sama-sama. Ada Nuaim ya, ada Nuaim. Pertanyaan Nuaim. Nah, ini tipsnya ketika ditanya kelemahan.
Sebutkan sifat kelemahanmu, tapi disertai tetapi saya, ini usaha kamu untuk mengelola kelemahan tersebut atau mengantisipasi, boleh Bagus. mengantisipasi. Nah, ini Nurul ini. Atau apa lagi ya? Apa deh? Kelemahan, mengantisipasi, terus apa lagi ya? Mendapatkan support sehingga hasil kerjamu tetap terlihat perfect meskipun kelemahan itu jadi nilai pengurangnya. Pengurangnya. Nah, itu. Mungkin gitu ya rumusnya ya. Nah, ini. Nah, kurang lebih ini. Gitu deh. Oke. Next. Pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya dari Nuaim, mungkin Mbak Nuni bisa nyampaikan. Dibaca di chat aja Bu Rista, bisa baca mungkin Iya, kalau kelamaan. saya bacanya dari bawah. Oh. Dari bawah. Bentar ya, tak jadi bingung. anukan. Oh, Nuaim Abdullah ini ya? Ya, betul. Ketika waktu interview kan ada tes psikotes ya, berbentuk tes tulis. Apa tujuannya dan apakah berhubungan dengan rekrutmen penempatan posisi kerja? Barangkali bisa dicontohkan. Psikotes tujuannya apa? Ya, mengetahui kepribadianmu, karaktermu, skillmu, apakah cocok dengan pekerjaan yang kamu incer. Nah, seperti itu. Bu Rista ini kan dulu kan saya kan udah pernah cerita di kelas, saya tuh kan punya toko. Pegawai toko saya, admin, itu aja saya yang rekrutnya pakai bantuan Bu Rista. Jadi waktu itu ada 3 kandidat ya. Padahal coba lulusannya sama ya, ada 3 kandidat. Yang waktu itu Bu Rista. Dan terbukti, itu ada psikotesnya ya, walaupun cuma singkat ya. Bu Rista ya. Walaupun cuma singkat psikotesnya. Dan terbukti, waktu itu Bu Rista juga nanya, yang dibutuhkan apa sih untuk tokomu? Apakah kamu butuhkan pegawai toko yang dia aktif di medsos, suka menghitung bisa akunting misalkan keuangan, atau yang sekedar bisa melayani orang dan sebagainya. Akhirnya kan saya menyampaikan kepada Bu Rista kebutuhannya apa. Beliau yang ngetes, terbukti ya 4 tahun Iva ya. Ya, hampir 5 tahun. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Dan kita akan membuatkan persentasenya. Jadi misalnya untuk Bude nih nggak telaten ngomong karyawan nih. Nah, seperti itu. Maka poin-poin kemandirian pada karyawan itu perlu kita tinggikan gitu. Sehingga untuk orang-orang yang biasa-biasa aja rata-rata itu poinnya akan rendah gitu. Tapi untuk orang yang punya kemandiriannya B+, karena dia proporsi kebutuhannya si owner ini tinggi, maka kita naikkan poinnya. Nah, itu pentingnya dari psikotes seperti itu. Jadi sama kayak teman-teman nih, lulusan teknik industri, yang paling dibutuhkan itu pelajaran yang 2 SKS atau yang 4 SKS. Nah, seperti itu. Bobotnya kita tentukan dari kebutuhan klien seperti itu. Kemudian apakah berhubungan pada rekrutmen penempatan posisi kerja? Oh ya jelas itu tadi gitu, seperti itu. Jadi ownernya tidak begitu suka ngomong karyawan, maka karyawannya harus punya kemandirian yang tinggi dalam menyelesaikan tugas, punya inisiatif. Jadi nggak dikit-dikit tanya, Bu ini kalau ada customer yang return barang, aku harus gimana gitu. Bu ini itu bukan kemandirian deh, itu bukan satu bentuk inisiatif dia dalam menyelesaikan tugas karena dia masih dependen sekali, masih harus butuh SOP dan lain-lain. Itu bukan suatu bentuk kecocokan antara kandidat dengan posisi pekerjaan yang dia inginkan, seperti itu. Apakah bisa dicontohkan? Tadi sudah ya, seperti itu. Oke, selanjutnya gimana Nuaim? Kira-kira sudah paham ya? Mas Nuaim? Masih mute suaranya. Saya cuma lihat wajahnya doang. Dunia industri gimana, Bu?
Terus Gimana? Industri industri apa? Misalkan di Contohnya, perusahaan perusahaan katakanlah apa? perusahaan minyak gitu, Bu. Mm-mm. sebagai apa? Yang Anunya apa? ditanyakan Sebagai sebagai apa? sebagai apa? Kan profesi anunya apa misalkan? Misalkan Posisi operator produksi gitu, Bu. Ya, terus? apa juga di tes tulis gitu loh kalau operator Ya, produksi. saya pernah, Bu, tes tulis gitu. Pertanyaannya itu Mm-mm. bolak-balik gitu aja, Bu. Iya. Kalau kira-kira, nah sekarang nih, kira-kira nih, Noaim, open mic aja, open mic. Oh, iya, iya. Misalnya Noaim mau jadi operator. Operator itu sikap apa yang perlu dimiliki oleh seorang operator? Tahu kan job desk-nya operator apa? Menjalankan mesin Selama berapa lama? 8 jam, Bu, kalau Oke, kerja. ya 8 jam. Besok pekerjaannya sama nggak? Sama, Bu. Nah, berarti yang dibutuhkan sikap dan sifat seperti apa ya, Noaim? Tetap. Kira-kira, ya, dia nggak boleh bosen kan? Iya. Kalau nggak boleh bosen, kira-kira bentuk tesnya harus soal yang gimana? Yang sama dibolak-balik terus kan? Iya, iya, Bu, ya. Oke, nyambung ya? Iya, nyambung, Bu. Seperti itu. Jadi kita mensimulasikan satu bentuk pekerjaan ke bentuk psikotes yang berada di atas meja saja gitu. Bu, masa pekerjaannya kan besok di lapangan, tapi kan yang diteskan di mana? Di meja gitu. Apakah apakah itu nanti berkorelasi secara apa ya Bu dia namanya valid seperti itu sudah ada risetnya sebelum kita melakukan pengetesan kepada teman-teman. Kita punya standar norma nih untuk teman-teman teknik itu jelas akan berbeda standar nilainya dibandingkan teman-teman yang berada di pekerjaan-pekerjaan seperti pekerjaan seni seperti itu. Jadi ada nilai poin-poinnya sendiri juga buat teman-teman dan itu berbeda antar profesi seperti itu. Oke. Gitu Naim. Kebayang ya? Siap, Bu. Siap, sip. Oke, lanjut ya. Lanjut siapa lagi nih yang mau dijawab duluan nih? Tinggal satu pertanyaan, Bu. Siapa? Mahfiroh ini kah? Dari Mbak Uswatun Hasanah. Oh, Mahfiroh ini enggak ya? Sebentar, yang Mahfiroh ini kan setelah Nuaim. Ketika HRD bertanya tentang pengalaman kerja berbeda 180 derajat dengan jurusan sekolah, seumpamanya SMK Jasa Boga. Tapi pengalaman kerjanya di otomotif dan perusahaan yang dilamar adalah bidang teknik perakitan. Bagaimana pendapat saya? Ya nggak apa-apa. Terus gimana? Nggak apa-apa. Itu kalau misalnya dia punya pengalaman kerja di otomotif, berarti itu apa? Skill atau attitude yang kepake? Knowledge, attitude atau skill gitu maksudnya? Iya. Kalau knowledge kan dia punya pengetahuannya dari SMK Jasa Boga ya. Bisa buka. Kalau pengalaman kerja di otomotif berarti dia masuknya kan ke skill seperti itu. Skill pengalaman skill otomotif seperti itu. Nah, perusahaan yang dilamar adalah bidang teknik perakitan. Nah, dia punya tabungan di mana nih? Tabungan di knowledge, tabungan di skill, atau tabungan di attitude kira-kira? Itu. Mahfiroh itu coba dibuka mic aja, open mic aja Mahfiroh. Maaf Bu, Mahfur Bu. Oh, Mahfur, maaf. Kelihatan huruf M-nya aja. Asal aja nih mengganti nama orang harus akikohan lagi nih ya. Iya. Berarti poin plus Bu. Yang plus pertama kan untuk SMK Jasa Boga kan berarti ke knowledge. Yang untuk otomotifnya kan skill. Ya. Berarti kan poin plus, bukan malah membingungkan pihak HRD. Siap Bu. Iya. Nah, beruntungnya lagi kalau kamu nanti bekerja misalnya di perusahaan-perusahaan seperti KML, seperti itu. KML, saya pernah merekrut salah satu direktur untuk anak perusahaannya KML waktu itu. Dia teknik pengolahan makanan. Jadi dulu sekitar
tahun bapak-bapaknya kita, merasa muda nih kita. Jadi ada beasiswa untuk pengelolaan makanan perikanan yang berasal dari perikanan seperti itu. Nah, dia memiliki pengetahuan itu, tapi pengalamannya di bidang mesin itu juga dapat dari bengkel karena dia suka ngegeber motor, jadi suka memodifikasi knalpot dan mesin-mesinnya seperti itu. Akhirnya apa? Itu menjadi poin plusnya dia ketika dia diminta untuk menjadi direktur operator mesin pengolahan makanan. Inovasi yang pernah dia lakukan apa? Inovasinya adalah dia menemukan penyebab tuna cepat basi itu karena apa? Ternyata temperatur heat yang ditulis di SOP-nya itu tidak sesuai dengan pengalaman dia di jasa boga. Nah, pengalaman dia di pengolahan makanan itu, jasa boganya itu, menyatakan tuna itu akan berubah rasanya ketika temperaturnya sekian. Saya lupa waktu itu temperaturnya berapa ya waktu itu. Saya jadi ingat soalnya teman saya kebetulan kemarin masak walnut di air fryer. ini si direktur ini cerita, saya itu menemukan Bu, kenapa tuna itu cepat basi dan berubah rasanya. Karena ternyata temperaturnya itu yang jika menurut pada SOP itu tidak sesuai dengan teori yang saya pelajari ketika saya masuk teknik pengolahan makanan. Itu nilai plusnya dia punya knowledge, punya skill yang memang dibutuhkan di perusahaan yang dia tuju. Itu pentingnya teman-teman. Kenapa teman-teman itu perlu mengenali bakat, minat sedari kecil. Jadi karirnya teman-teman itu saling menunjang ke perusahaan yang teman-teman sukai nantinya. Siapa tadi namanya? Mahfur ya? Mahfur, Bu. Ya, Bu. Siap, Bu. Mahfur, gitu. Terima kasih, Terbayang Bu. ya? Ya, siap. Kalau saya tambahkan ya, kalau dari attitude mungkin gini, Mahfur. Dari boga kok bisa ke ke otomotif, itu artinya bahwa andai kan ini kamu ya, mungkin insya Allah kamu ya, nah, itu artinya dia mau belajar hal yang baru. Nah, itu kan jadi nilai plus, artinya orang ini mau belajar yang baru, dan artinya nanti kamu dipindahkan ke bagian yang baru, mungkin passion untuk learning-nya itu akan jadi poin plus bagi HRD-nya gitu loh. Karena sekarang tuh memang eranya tuh banyak yang apalagi teknik industri kemana-mana itu bisa sebenarnya, apalagi kalau sudah sarjana yang masuk kemana-mana itu apalagi bisa. Mungkin di situ ada poin plusnya ya Bu Rista ya. Ya betul, itu namanya kemampuan untuk mengeneralisasi. Jadi kalau yang teman-teman pelajari sekarang itu konseptual ya. Kalau konseptual berarti kalau A ditambah B pasti jadinya C. Tapi ketika teman-teman sudah bisa melakukan generalisasi, teman-teman yang akan terjadi tuh A ditambah B itu tidak hanya C, tapi bisa AB, bisa jadi C, bisa jadi D, faktor pengaruhnya apa, faktor ininya apa. Nah, kemampuan itu yang sebenarnya teman-teman sedang kembangkan ketika berada di S1, seperti itu. Tuh, memang akhirnya seperti itu enaknya teman-teman berada di S1. Kurang lebih itu. Ada lagi? Terakhir ya? Iya, Si Uswatun Hasanah. Bu, saya banyak baca di postingan Instagram mengenai penampilan dan isi CV sebagai pertimbangan diterimanya kita ke babak selanjutnya, sehingga mewajibkan kita untuk membuat CV yang menarik. Yang saya tanyakan dari pandangan HRD, kenapa hal tersebut menjadi poin penting? Tergantung perusahaannya. Kadang-kadang CV itu hanya di seleksi administrasi awal. Biasanya yang kita lihat memang IPK. Nah, kenapa IPK? Kami masih percaya kampus sebagai salah satu media menginkubasi orang-orang yang nggak ngerti apa-apa sebelum masuk ke dunia kerja yang semuanya harus mandiri, semua yang harus bisa dengan kekuatan sendiri gitu. Istilahnya teman-teman kan sedang dilatih di dunia yang belum sebenarnya seperti itu. Makanya sekarang ada kampus Merdeka, ada KKN, digerakkan lagi itu supaya teman-teman tahu real life-nya lah istilahnya seperti itu.
akhirnya memang IPK jadi panduan utama lagi. Terus yang kedua, kenapa harus menarik? Tergantung perusahaannya. Kalau perusahaannya itu memang membidik market share yang terdiri dari berbagai macam lapisan masyarakat, dia yang menyentuh teenager, yang menyentuh orang tua, dia juga harus menyentuh anak-anak, ya memang harus kemampuan teman-teman untuk menyajikan sesuatu konten secara menarik gitu. Terus, tapi yang paling penting adalah kemampuan teman-teman menyajikan apa yang ada di diri teman-teman secara lebih singkat, padat, dan jelas. Dan kebetulan hal-hal seperti ini memang bisa diaplikasikan dalam bentuk bagan, dalam bentuk gambar, dalam bentuk video singkat. Nah, hal-hal itu kan sebenarnya lebih ringkas ketimbang kita baca dalam bentuk karangan ya. Nah, seperti itu. Jadi, apakah menjadi poin penting? Sebenarnya tergantung perusahaan yang kamu cari gitu. Yang kamu lamar gitu. Kalau dia memang market share-nya dari berbagai macam segmen masyarakat, ya bisa jadi itu menjadi poin penting gitu. Tapi kalau di BUMN atau di perusahaan-perusahaan birokrat, ya tidak bisa hal-hal seperti itu. Mungkin kalau ngelamar di startup penting ya, atau yang konten-konten kreator, tergantung posisinya juga ya. Tapi kalau ngelamar di BUMN kan biasa ada formatnya baku, sudah nggak anu kan ya. Ya, tapi ada juga Bude yang mereka itu bahasa penyampaian pengalaman biasanya. Ceritakan pengalamanmu. Nah, itu bahasanya tidak tertata keren. dengan Di baik. Instagram aku follow. Kenapa ya aku bisa follow orang-orang itu? Aku lupa. Pokoknya ada tipsnya banyak kok bagaimana menyampaikan pengalaman. Atau follow aja di Instagram model-model yang ada mini akademi, ada ruang kerja, ada banyak. Ya maksudnya menyampaikan tips-tipsnya, menyampaikan pengalaman, yang mana perlu dimasukkan, mana yang tidak, kemudian bagaimana mengolah kata-kata. Mereka kan yang angkatan 2018 kemarin itu kan saya minta untuk bikin surat lamaran tugasnya itu ya. Nah, kemudian tak suruh bikin surat lamaran sama resume. Nah, seperti itu biar tahu. Poin pentingnya memang kita harus paham perusahaan yang kita lamar itu bergerak di mana. Kalau dia suka sesuatu yang berbau up to date, ya kita memang harus menjadi orang yang cukup up to date untuk cukup layak. Ya kayak punya pacar lah. Pacar kita orangnya borjuis, suka handphone yang baru dan lain-lain. Masa kita datang ke dia dengan HP butut, HP apa tadi istilahnya? HP kentang, nah ya nggak bisa kan. Kita juga harus promo sebagai seseorang yang kita juga high tech teknologi, kita juga melek nggak kudet dan lain-lain. Tapi kalau misalnya gebetan kita orangnya alim, zuhud, ya masa kita mau pamer Oppo 5G ya kita langsung kamu jauh-jauh dari aku pasti kan bilang gitu. Nah yang ada nanti sampai datangnya pakai kopiah, baju koko, pakai sarung, bawa kitab, ngono kan sesuai. Disesuaikan. Jangan salah gebetan. Ya wis. Dan itu perlu di arrange dari awal ya teman-teman ya. Karena yang paling sulit adalah attitude gitu. Karena mereka sudah pengalaman, para recruiter itu mudah melihat oh ini penampilan yang hari ini aja atau penampilan yang hari ini aja tuh maksudnya karena menghadapi rekrutmen atau ini penampilan sesungguhnya dia itu mudah sekali kelihatan tapi ada celahnya aja misalnya biasa rambutnya out-outan hari ini pakai pomade karena waktu itu saya seperti itu wah ini nggak biasa ini terus kebetulan dia cerita tentang preman anak jalanan anak motor terus habis itu hari ini dia rapi tampak seperti anak yang kalem pas saya ngobservasi nah ini recruiter itu harus memiliki kemampuan observasi yang cukup bagus saya lihat di kerah baju bagian belakangnya ada pomade yang
Ya, tetesan apa namanya minyak rambutnya tuh sampai ke kelihatan bahwa dia nggak biasa, makanya nggak biasa, betul. Nanti sehari-hari nggak Atau kayak gitu. ya nggak biasa pakai sepatu pun kelihatan. Biasanya Seperti nyeker, nyandal jepit, terus tiba-tiba pakai sepatu. Mbak-mbak ini biasa nggak usah dipaksakan pakai sepatu hak tinggi, nanti kak jalannya kan, aduh biasanya nganggo sepatu cat, nah sneaker, terus tiba-tiba pakai hak tinggi. Betul. Dan sebenarnya dulu itu kalau saya boleh sharing ya teman-teman, ketika saya melamar di pendidikan PJB itu teman-teman saya yang penampilannya rapi, mereka masuk ke bagian admin. Saya heran kenapa saya ditempatkan di satu unit yang unitnya itu tersebar di mana-mana gitu. Ternyata berbeda dengan teman-teman saya yang harus menetap di kantor dalam waktu lama. Teman-teman saya itu ditempatkan di unit yang mengharuskan saya survei ke tiap-tiap unit itu. Waktu itu kan saya sama, saya pakai sepatu ini juga, sepatu hak, tapi hak saya rendah dan saya banyak menginjak bagian belakang sepatu. Dan itu kelihatan sekali kan kalau sering diinjak kan akan ada lipatannya ya gitu. Orang si rekruter tahu, oh kamu HRD, saya tempatkan sebagai HRD, tapi bukan HRD yang unitnya cuma satu, tapi kamu tak tempatkan di HRD yang unitnya banyak karena kamu sukanya jalan. Nggak bisa diam. Nah, hal seperti itu teman-teman, itu skill yang memang sudah terasih. Sakti, psikolog sakti bisa melihat profil orang itu ya luar biasa ya. Terasa dan ya sudah, daripada fake, daripada berpura-pura lebih baik jujur. Dan ketika jujur, psikolog itu atau recruiter itu pasti akan tahu kok, oh kamu cocoknya sebenarnya di perusahaan ini atau di posisi yang ini, seperti itu. Jika memang kamu nggak cocok di perusahaan ini, sebenarnya posisi ini bisa digeser ke sebelah sini, seperti itu. Ada kok, jangan khawatir, rezeki itu pasti ada kok dari Allah. Cuma ya enaknya itu kita harus to be myself, to be ya jadi diri kita sendiri aja, seperti itu. Ya, tapi jadi diri sendiri itu tidak jadi diri sendiri itu tidak berarti berhenti yang mager ya, maksudnya berhenti berubah atau menjadi orang yang lebih baik, bukan seperti itu. Jadi be yourself. Di sini saya khawatirnya tuh terus anak-anak ini kan terus be yourself, ya sudah dia puas dengan diri dia sekarang, tidak upgrade. Ini kan bahaya sekali ya. Kamu terima aku apa adanya. Kamu kalau nggak mau terima ya sudah, ya gawat. Pacar nggak terima, pasangan nggak terima, yang terima kamu cuma orang tuamu apa adanya. Sudah jelas nggak usah berubah. Ya tapi nggak bisa di hubungan kerja dan di hubungan sesama dan di hubungan nanti suami istri pun nggak bisa seperti itu kalau kita nggak upgrade. Apalagi teknologinya udah 5G. Mau apapun juga, nah kita akan terlihat makin ketinggalan dan makin ketinggalan itu kalau kita nggak punya semangat continuous learning itu tadi. Gampang kok teman-teman, cuma butuh keteguhan hati untuk belajar, itu aja. Belajar itu nggak mesti hal-hal yang berat, hal-hal ringan pun bisa sebenarnya. Yang penting jadi habit, suka belajar, gitu aja. Kalau misalnya nggak punya teman yang suka belajar, ya udah cari teman yang suka belajar. Nggak apa-apa, berbeda di dalam hal yang baik itu nggak apa-apa. Bu Rista ini teman saya belajar ya, for your information ya. Kalau saya kenal Bu Rista ini di mana? Unik ya. Jadi kenalnya tuh di Twitter ya. Di Twitter ya. Di Twitter. Bukan, BBM Group. Bukan di tweet. BBM Group enggak, di Twitter dipicu gara-gara kita sama-sama ingin menjadi ibu yang bisa menyusui anaknya full ya. Oh ya. Nah, kita bertemu di Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia. Itu 6 tahun atau 6 tahun 7 tahun lalu. Berarti intinya kan beliau suka belajar, saya juga. Pada saya waktu anak saya sudah 3 ya, sudah ada Yuma kan ya, anak sudah ada 3 ya, 3. Bu Rista waktu itu masih 1 ya, gitu. Jadi sama-sama ingin belajar, itulah yang mempertemukan kita. Cuma waktu kita belajar menjadi orang tua yang mungkin lebih baik, khususnya dalam hal pemberian ASI ya waktu itu ya Bu Rista ya. Padahal suami saya dokter anak sudah ya waktu itu ya, dokter anak, dan saya sudah selesai S3. Tapi ya ketemu Bu Rista ya di grup
Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia itu, terus kita bikin kelas bareng ya, kelas Kelas bareng, seminar bareng. Seminar bareng pokoknya tentang parenting dan sebagainya. Ya, mungkin kalian di sini pesannya bukan pada pamer ya, tapi intinya bahwa kami juga masih sama-sama terus belajar untuk hal yang memang bukan hanya sekedar dari dosen, tapi untuk kehidupan sehari-hari pun kami juga masih belajar ya. Terus sekarang kita juga masih dalam satu grup ya Bu Rista ya, di parenting. Ya, betul. Parenting. Dan satu hal itu kita jadikan satu bentuk habit. Kita nggak pernah tahu kehidupan kita di masa mendatang itu akan seperti apa. Kalau kita gini-gini aja, ya kita akan ketinggalan dengan orang lain itu lebih susah mengejarnya daripada sedikit demi sedikit merangkak belajar sedikit lah. Lebih enak merangkak daripada belajar SKS. Nah, seperti itulah kurang lebihnya gitu. Dan teman-teman jangan merasa buat seminar, buat event-event itu nggak menguntungkan ya. Saya sama Bu Audi ini pernah buat seminar yang itu untungnya 7 juta loh. Satu kali event gitu. Kan sekarang banyak nih Bude, anak-anak remaja sekarang tuh kalau ngadain event itu merasa malas-malesan, terus katanya nggak pernah dapat duit dan lain-lain. Padahal kita pernah ya gitu dapat duit dari sponsor sampai segitu banyaknya gitu. Lalu itu kita kerjanya cuma berapa? Ya itu dari komunitas ibu-ibu itu. Artinya ya dan padahal kalau dihitung-hitung masuk CV ya mungkin sudah nggak terlalu butuh ya masuk ke CV ke apa. Tapi ya kalau kita mungkin bentuknya ke dalam bagaimana bisa berkontribusi ke masyarakat. Ya, seperti ya, ternyata kok malah ada untungnya. Terus untungnya kita belikan LCD ya. Kita berikan LCD sama tikar sama sound system. Ya, kalau mahasiswa mau minjem silahkan, boleh, di rumah ada, di rumah saya sound system, tikar, sak tempatnya di rumah saya biasanya ya gitu wes. Gitu ya, intinya teman-teman apapun kita pasti akan dukung teman-teman gitu. Teman-teman mau buat event apa, mau dibimbing bagian apapun, kita terbuka banget gitu. Kita justru malah mencari talent-talent baru nih karena kita akan semakin tua ya Bude. Betul. Misalnya Nuni nih kan sudah punya pengalaman satu nih jadi MC. Besok lagi boleh loh Nuni. Siapa tahu nanti justru ada yang senang sama suaranya Nuni malah jadi MC. Suaranya enak ternyata. Terus misalnya tadi Sabit nih kalau menjawab pertanyaan atau mengajukan pertanyaan bisa runtut, itu bisa jadi modal loh, kamu jadi reportase, jadi wartawan, jadi nanti kalau misalnya di HR kamu bisa jadi mata-mata nih ke serikat pekerja. Kak Jani ini kemauannya serikat pekerja ini apa sih? Kamu bisa tuh dengan ngajakin orang-orang serikat pekerja di warkop dengan kemampuan. Jangan menyepelekan ini deh kebiasaan teman-teman gitu. Sepanjang teman-teman itu wawasannya terbuka luas, itu bisa jadi duit. Tenang aja. Bisa, semuanya bisa. Ya, ini karena saya bekerja sebagai talent developer ya. Jadi apapun talentnya teman-teman, apapun minat bakatnya teman-teman, itu bisa jadi duit kok sepanjang kamu tahu ini produktifnya itu gimana sih. Produktif itu istilahnya bisa menghasilkan duit itu kayak gimana sih. Nah, sekarang tantangan saya itu memang sekarang saya lagi senang ke teman-teman ABK, anak berkebutuhan khusus. Ini saya lagi meyakinkan orang tua nih, doain ya, orang tua ini dia tidak paham tentang hand lettering. Padahal anaknya yang autism punya kemampuan hand lettering yang bagus sekali. Hand lettering tahu nggak teman-teman? Itu loh, kalau di warung kopi ada yang nulis di papan tulis menu hari ini, kan tulisannya bagus-bagus ya. Nah, itu tuh ada kan biasanya, ya. Ya, itu tuh ada jasanya. Satu papan tulis itu bayarnya 200.000 loh. Nah, itu tuh hand lettering ya namanya. Hand lettering itu, dan anak saya kemarin ikut pelatihannya, satu orang bayar 50.000. 1 bulan diasuh 4 kali pertemuan. Yang ikut ada 30 orang. Kan itu duit banget gitu ya. Nah, anak autism ini sebenarnya punya kemampuan itu, tapi orang tuanya tidak melihat itu sebagai satu bentuk hal yang bersifat ekonomis. Wah, itu tantangan saya yang bikin gemes nih. Bagaimana nih orang tua ini supaya tahu. Nah,
Jadi jangan ini teman-teman, jangan menyepelekan kemampuan teman apapun. Perkuat dengan wawasan, apapun yang kebiasaan yang biasanya teman-teman lakukan itu bisa jadi duit, insya Allah. Seperti itu. Tugasnya talent developer tuh gitu, seru kan? Oke, Bu Rista, sudah. Sudah jam 9 ini. Iya, sudah 2 jam. Mbak Nuni. Iya Bu, terima kasih. Demikianlah acara seminar malam hari ini. Sekali lagi terima kasih kepada Ibu Rista selaku pemateri dan juga kepada teman-teman mahasiswa yang telah berpartisipasi.